Ayah, aku anakmu. Ayah, Yuan Bao, kamu salah panggil ayah. kamu panggil aku apa? Ayah, Yin, kamu punya anak. Anak kecil. Orang terakhir yang memanggilku ayah. Sudah mati. kamu memang ayahku. Aku tidak akan salah. Pria paling tampan di antara kerumunan. Mengapa? Anak ini akrab denganku. Aku sama sekali tidak merasa jijik. Sudahlah. Siapapun yang mengirimmu. Aku tidak punya waktu untuk bermain game ini. Ayah, jangan tinggalkan Yuan Bao. Aku sangat baik, juga sangat hebat. Aku bisa meramal, membuat ramalan dan menggambar simbol. Meramal. Aku Yan Chin. Seumur hidup tidak percaya dewa dan Buddha, hanya percaya pada diri sendiri. Kamu bintang kesepian pembawa sial. Ibundamu meninggal saat melahirkanmu. Usia 3 tahun hampir tenggelam. Usia 7 tahun disambar petir. Tapi kamu baik-baik saja. Usia 15 tahun pergi berperang. Usia 17 tahun sukses dan terkenal. Tapi, kamu tidak akan hidup sampai usia 30. Semuanya benar. Ayah, aku benar-benar bisa membantumu. Hal-hal ini cukup diselidiki sedikit, bisa diketahui. Tidak bisa membuktikan apa-apa. Tidak baik ayah. Kakek dalam bahaya. Kakek muntah darah. Tidak mungkin. Dokter istana bilang, tubuh ayah sudah sembuh. Siap menghadiri sidang kapan saja. Aku sampai hampir percaya oleh ucapan seorang gadis kecil. Tertipu hampir percaya. Ning Haoyan, pergi. Itu merpati pos istana. Kaisar muntah darah. Dia benar lagi. Segera ke istana. Cepat minggir. Aku bisa menyelamatkannya. Hati-hati ayah. Langit dan bumi, segala sesuatu kembali ke tempatnya atas perintahku. 4 penjuru tunduk. Hancur. Apa yang kamu baca? Jangan-jangan ada sesuatu di rumah ini. Tenang ayah. Aku akan melindungimu. Hendron, ini adalah barang pribadi kaisar. Kamu bilang butuh barang pribadi ayahku. Barang ini bisa. Tidak masalah. Langit bumi jalap kuning. 5 elemen menyerap energi. Kampul di tubuhku. Perintah. Pergi. Sudah selesai. Ayah, aku sementara menstabilkan detak jantung kakek. Tapi aku menemukan sesuatu yang mencurigakan. Kakek bukan hanya muntah darah biasa. Sangat mungkin terkena kutukan. Aku juga terpengaruh. Percaya omong kosongmu. Sampai membawa-bawa kutukan yang tidak ada. Gerakan-gerakanmu itu hanya trik. Dari dukun jalanan, jangan kira aku tidak tahu. Sudahlah, sebelum aku marah. Cepat pergi. Ini, anggap saja sebagai bayaran untuk pertunjukan sulapmu. Ayah, aku tidak mau. Jika kutukan tidak dihilangkan, kakek tidak akan bertahan lebih dari 3 hari. Wang Ye, lebih baik percaya ada daripada tidak percaya sama sekali. Baik. Aku akan percaya padamu sekali lagi. Ikut aku ke istana.
Wang Ye. Sudah selesai. Ya, Ayo, mari masuk dan lihat. Wan Zhai. Tanpa perintah kaisar, siapapun tidak boleh masuk. Tempat yang ingin aku tuju. Tidak ada yang berani menghalangi. Jangan membuat pembunuhan lagi. Kalian minggir. Kita harus masuk. Apa benar-benar ada gunanya sih ini? Ini. Apa sudah ketemu penyebab penyakitnya? Sang pangeran ketiga, Anda datang. Lausan, kamu datang. Lausan. Jenguk ayah. Gimana kabar ayah? Pangeran. Kaisar muntah darah tadi. 1 jam yang lalu. Tiba-tiba sadar dan bicara. Sekarang pingsan lagi. 1 jam yang lalu. Ian di Xuan Huang. Wusing Naki. Kumpul di Tebuku. Perintah. Pergi. Masa iya sih beneran ada efeknya? Anak siapa ini? Berani-beraninya sentuh pedang Shangfang peninggalan mendiang kaisar. Yuan Bao. Pedang ini ada masalahnya. Omong kosong. Itu kan peninggalan mendiang kaisar. Pedang Shangfang. Lausan. Ini anak siapa? Kenapa pangeran bawa ke istana? Kutemukan. Ayahku itu ayah kandungku. Lausan. Kamu. Kamu nikah sama siapa? Anaknya udah gede begini. Hal ini. Enggak usah repot-repot diperhatikan. Yancin punya anak. Kok belum pernah dengar? Kamu bilang pedangnya ada masalah. Ya betul. Anak kecil. Ini kan pedang Shangfang yang diberikan mendiang kaisar saat sakratul maut. Masa iya sih ada masalahnya? Tapi kamu si bungsu. Ayah sakit parah. Kamu bawa anak ke sini bikin ribut. Apa maksudmu? Dia mungkin punya cara. Kalau dia punya cara, kamu tidak akan sensiap hari sensiap malam. Terkurang dalam mimpi tidak bisa tidur. Apalagi tidak akan ada kabar burung. Kamu tidak akan hidup sampai 30. Si bungsu. Waktu kamu lahir selir langsung pergi. Setelah itu keluarga selir. Bahkan dibantai habis-habisan. Yancin. Kamu masih belum mengerti. Kamu adalah bintang sial. Mungkin ayah sekarang juga. Shenger. Ayahku bukan bintang sial. Ayahku dikelilingi aura kekaisaran ungu, tapi bercampur dengan aura jahat, aura terlinganes. Jadi tidak bisa hidup sampai 30. Nanti setelah ini, aku pasti akan bantu ayah menghilangkan roh jahat. Ayah, pedang ini memang harta karun, tapi sudah ditukar. Ini adalah pedang hantu ibu dan anak. Satuin satu yang. Ini pedang yang. Pedang anak. Langit dan bumi. Semua kembali ke tempatnya. Hanya aku yang memerintah. 4 penjuru tunduk. Hancur. Kaisar. Ayah. Kaisar. Ratu. Kaisar. Kaisar ternyata bangun. Bagaimana mungkin? Cepat panggil tabib. Usaha kerasku mencari lotus salju dari Gunung Tianshan. Cepat bawa ke sini. Ya. Kaisar. Ayah sudah sembuh. Ayah. Kakek kaisar ingin benar-benar pulih. Kita harus benar-benar memecahkan pedang hantu ibu dan anak. Kita masih perlu menemukan pedang induknya. Cepat cari. Aura pedang induk sudah disembunyikan.
Pedang induk hanya akan berada dalam radius 3 li. Kemungkinan besar berada di istana. Pangeran mengerti. Ayah, kamu bukan bintang sial. Kamu adalah bintang keberuntungan. Tidak pernah terpikir suatu hari, pangeran akan membutuhkan seorang anak kecil untuk melindungi. Nyonya, obat penguat sudah datang. Cepat bawa ke sini. Shenger bantu. Ham. Tidak bisa diminum. Obatnya bermasalah. Lausan apa yang kamu lakukan? Obat ini adalah hasil kerja kerasku. Baru bisa didapatkan. Obat. Bermasalah. APA Masalana. Cepat berikan kepada Pangeran Mahkota. Benar Pangeran ketiga. Obat ini tidak mungkin beracun. Ini adalah permaisuri yang menghabiskan ribuan keping emas untuk membeli bunga salju Tianshan untuk dijadikan obat. Setelah direbus, menghabiskan waktu 49 jam. Pangeran ketiga, obat ini adalah hasil rebusan tangan hamba sendiri. Jika obat ini diberikan kepada kakek kaisar, pasti mati. Kamu ini anak kecil. Omong kosong. Baru saja membuat keributan. Kiao Cui adalah pelayan pribadiku. Telah berada di sampingku selama 10 tahun. Mana mungkin membunuh kaisar? Pangeran, andaikan Anda memberi hamba 10 nyali. Hamba tidak berani membahayakan kaisar. Jika tidak ada masalah, biarkan dia mencoba. Perkataanku, apakah kamu tidak percaya lagi? Dia mencoba. Aku akan percaya. Nyonya, jika tidak berhasil, biarkan hamba mencoba racun dulu. Ini adalah hasil kerja kerasku. Baru saja mendapatkan obat ini. Dia seorang pelayan tidak layak meminumnya. Justru kamu tidak percaya padanya, atau tidak percaya padaku. Yang ketiga, lepaskan aku. Nyonya, hamba tidak layak membuat Anda dan pangeran. Yan Liu. Nyonya, maafkan hamba. Kurang ajar. Nyonya, Bukankah Anda bilang ingin mencoba racun? hamba, Yanchin, berani melawan. Ayo. Minum. Aku tidak mau minum. Yanchin, berani melawan perintahku. Pangeran. Yang ketiga, sekarang kamu senang. Obat ini, kamu tahu berapa banyak uang perak ini bernilai? Benfei sudah berusaha keras untuk mendapatkan obat ini, dan kamu menghancurkannya begitu saja. Pangeran ketiga, jangan percaya perkataan seorang anak kecil. Kiao Cui meminumnya, dan tidak terjadi apa-apa. Apakah Yuan Bao salah? Siapa yang ingin ku percaya? Adalah urusanku. Pergi. Lausan, sejak kaisar jatuh sakit, kamu semakin tidak terkendali. Tidak menghormati Benfei dan putra mahkota. Apakah kamu ingin merebut tahta? Permaisuri. Harap hati-hati dengan kata-katamu. Untuk bunga salju dari Gunung Tian, aku akan mencarinya sendiri. Tabib, uruslah ini. Pergi. Ini. Kamu memang bermasalah. Biarkan aku pergi. Apa yang kamu lakukan dengan menculik seorang anak? Kiao Cui, kamu bodoh. Kie Kiwai, permaisuri dan putra mahkota memperlakukan dan kamu berani mencoba membunuh kaisar. Apa hukumannya? Biarkan aku pergi, atau aku akan membunuhnya. Ayah, Pangeran ketiga yang terkenal. Bukanlah kamu yang terkenal. Kejam dan tanpa belas kasihan.
Kamu juga bisa memilih aku mati. Tapi sayang, aku ingin melihat. Apakah dia yang mati dulu? Atau aku? Minggir semua. Laosan, jangan biarkan dia pergi. Kalau dia pergi, entah akan jadi apa bencana. Yan Liu. Wang Ye, Anak kecil, sudah lihat jelaskan. Ayahmu sama sekali tidak peduli padamu. Kiao Cui. Wang Ye hanya memberimu satu kesempatan. Lepaskan dia. Kamu masih punya jalan hidup. Kalau masih keras kepala. Jangan salahkan Wang Ye tidak punya hati. banyak bicara dengannya. Oncek APA. Laosan, jangan biarkan dia lolos. San Wang Ye, kalau kau benar-benar tidak peduli nyawanya, maka bertindaklah. Seorang anak kecil. Kau pikir Wang Ye akan peduli nyawanya? Kamu, dia juga memanggilmu ayah. Banyak yang memanggilku ayah. Yuan Bao, Wang Ye ingat pernah mengenalmu. Setelah kau mati, Wang Ye akan menguburkanmu dengan layak. Ayah, benarkah kau tidak menginginkanku lagi? Kamu gila. Bukankah kau selalu bilang, tidak pernah membunuh wanita dan anak-anak? Pernahkah kau dengar? Binatang buas yang tidak akan menyakiti siapapun. Ah. Kamu, kalian, Ayahku tidak akan menyakitiku. Ayah, benarkah kau tidak menginginkanku lagi? kamu gila. Bukankah kau selalu bilang, tidak pernah membunuh wanita dan anak-anak? Jongkok. Barusan aku seharusnya membunuhmu. Katakan, mengapa kau membunuh ayahanda? Ingin aku mengungkapkan kebenaran. Jangan harap. Kau beruntung. Ini pil kebenaran. Orang yang memakannya akan mengatakan yang sebenarnya. Tidak mungkin. Apakah kau sendiri yang ingin menyakiti kakek kaisar? Atau ada yang menyuruhmu? Bagaimana mungkin aku memberitahumu? Ada yang menyuruhku? Katakan, siapa yang menyuruhmu? Aku mati. Juga tidak akan memberitahumu. Orang itu adalah... Mati pun tidak akan Kalau begitu matilah. Perdana Menteri. Ini pembunuhan untuk menutupi kebenaran. Handren, Buddha ini bilang, mati pun tidak akan mengatakan, membunuh kaisar adalah kejahatan yang pantas dihukum mati. Sudah cukup. Seret Buddha ini keluar. Jangan kotori tempat ini. Ini kesalahpahaman dariku. Siapa namamu? Yuan Bao, Kau sangat hebat. Bisakah kau membuat kaisar bangun? meskipun aura jahat sudah menyebar ke seluruh urat kakek kaisar, pedang utama belum ditemukan. Tapi aku punya sesuatu yang bagus. Daging naga adalah daging yang penuh energi positif. Tendon naga bahkan bisa membuat orang memiliki kemampuan regenerasi. Apakah kakek kaisar sangat penting bagimu? Tentu saja. Kalau begitu aku akan menyelamatkannya. Apa yang akan kau lakukan? Kau berani mencoba membunuh kaisar. Aku sang pangeran akan membunuhmu. Yan Qin, aku perintah kau lepaskan. Dokter. Yan Qin, orang yang kau bawa mencoba membunuh kaisar. Aku akan berurusan denganmu nanti. Dia punya alasan sendiri. Ternyata ada ayah yang melindungi. Sangat tenangnya. Aku tidak mencoba membunuh. 7 meridian 8 pembuluh darah kakek kaisar. Sudah dikelilingi energi jahat. Darah dari ujung hati bisa membakar energi jahat. Aku akan melanjutkan pengobatan. Kau berhenti. Langit bumi hitam kuning.
5 elemen menyerap energi. Berkumpul di tubuhku perintah. Pergi. Kau anak siapa? Kakek Kaisar. Aku anak Yanqin. Ayah, bagaimana perasaanmu? Aku merasa seperti kembali ke usia 18. Permaisuri. Pangeran Mahkota. Perdana Menteri. Dokter. Apa yang kalian lakukan seperti patung? Kaisar, Permaisuri khawatir. Ayah. Kaisar diberkati langit. Kaisar ternyata bisa bangun. Ini bukan hal baik. Apa aku berhalusinasi? Bagaimana bisa mendengar Perdana Menteri bicara? Kaisar akhirnya bangun. Sangat bagus. Aku bisa mendengar kalian bicara. Kakek Kaisar sangat gagah. Ayah pasti mewarisi kakek Kaisar. Hingga lahir tampan. Dan luar biasa bukan? Bagus anak ketiga. Kau punya anak yang baik. Terima kasih pujian ayah. Tidak mungkin, tidak mungkin. Kakek Kaisar, Yuan Bao memberikan urat naga terakhir yang dia simpan. Cuma pujian ini. Tidak bisa ada emas ya? Atau emas atau apa? Urat naga. Apakah ini naga sungguhan? Apakah saya bisa mendengar pikiran mereka? Karena urat naga ini. Hadiah. Hadiah besar. Berikan 1000 tael emas. 10.000 tael perak. Yuan Bao. Ini hadiah untukmu. Terima kasih kakek Kaisar. Kakek Kaisar diberkati. Panjang umur. Anak ketiga. Kau punya anak perempuan yang baik. Harus dijaga baik-baik. Ya ayah. Pangeran. Sudah menemukan orang yang menemani putri kecil. Sebelumnya selalu bersamanya. Sejak dia berpisah dengan putri kecil. Dia berjualan ramalan di kota. Katanya, setiap hari hanya satu ramalan. Apa maksudnya sebenarnya? Kenapa mengirim anak ke sampingku? Pangeran putri kecil. Lumayan imut. Emas, jangan lari emas. Ya Tuhan. Kenapa saya dikutuk kekurangan uang? Anak pembawa rezeki. Ini cobaanmu. Bukan, saya bukan. Saya bukan anak pembawa rezeki. Jangan ambil emasku. Begitu saya sedikit longgar, kamu langsung lancang. Ayah yang paling baik. Yuan Bao baru mimpi buruk. Ada orang yang mau mengambil semua emasku. Lalu bagaimana caranya? Bagaimana cara mengambilnya? Ayah, jika kau membutuhkannya, aku bisa memberimu semua. Saya kekurangan uang. Siapa yang saya ikuti? Siapapun yang akan menjadi miskin. Jadi ayah, aku akan mencoba. Miskin. Pemimpin kabupaten kecil, Tuan. Pertempuran selama bertahun-tahun. Setiap kemenangan kembali, akan mendapatkan hadiah. Rumah raja kita. Di dalam istana. Yang paling kaya. Tidak mungkin miskin, jangan khawatir. Raja Perak. Dapat menumpuk 10 gudang. Mengapa tidak membuat Anda rugi? Seluruh tubuh ringan. Cepat bawa air. Atau, kau pergi ke api. Periksa. Kenapa kau keluar air? Pangeran. Hal ini sangat menakjubkan. Pangeran. Tidak tahu siapa yang. Lentera Kong Ming melayang ke gudang. Penyebab kebakaran. Ayah sebenarnya. Lakukan lebih banyak hal baik untuk menghilangkan bencana. Dapat membantu Anda membersihkan kejahatan. Jika itu benar. Raja itu 4 gudang.
Bukankah itu semua dijamin? Jangan keras kepala dan tidak mendengarkan. Anda sudah memiliki 4 orang yang tidak mendengarkan. 4. Tuan 2 tuan. 3 guru. 4 guru. Bukankah itu anak yang tersebar? Orang tua saya belum pernah melihat. Tidak apa-apa. Hanya mempisir anak. Bagus. Harta kita yang melimpah. Masa bisa habis? Karena seorang anak. Ketika menemukan anak ini, ada perhiasan emas dan perak di sampingnya. Pasti bukan anak pembawa rezeki. Lalu di mana mereka sekarang? Master pertama sedang memainkan monyet. Master kedua sedang melukis di tubuh orang. Master ketiga sedang membuat kue tahun. Master Sizhao. Dia membawaku mencari ayah. Akhirnya menemukan ayahmu. Dia bersembunyi di mana lagi untuk mencari uang. Master, permisi. Kapan aku bisa bertemu jodoh? Jodoh ini. Melihat dirimu. Dahi sempit ada garis horizontal. Awal kehidupan banyak rintangan. Meski banyak cinta. Tapi pasti tidak ada yang berhasil. Benar-benar. Hebat sekali, Master. Baiklah. Di bawah pohon willow di Jalan Timur. Jam 3 sore. Orang yang berjodoh akan datang. Terima kasih, Master. Yuan Bao, oh Yuan Bao, bukan Master tidak mencarimu. Tapi karena Master terlalu banyak menghasilkan uang. Bisakah kita main hari ini? Aku belum pernah bermain. Di bawah gunung. Aku ini. Seperti orang yang tidak sibuk. Yan Liu. Si kecil. Ayah semoga sehat. Kenapa begitu serakah? Ambil satu saja cukup. Ini cinta ayah padaku. Aku harus mengambil semuanya. Terlalu berat. Keluar hari ini. Jangan gunakan sihir di depan orang lain. Kenapa? Hati manusia jahat. Tidak semua orang baik. Saya mengerti. Yan Liu. Ayo putri kecil. Terima kasih Kak Yan Liu. Kamu benar-benar orang baik. Pasti akan terlahir baik di kehidupan berikutnya. Tentang kehidupan berikutnya. Siapa yang tahu? Pangeran. Tidak apa-apa. Saya sudah terbiasa. Semua tabib dan dokter tidak bisa dengan tubuh pangeran. Tapi setiap bulan purnama, jantung Anda akan sakit. Pangeran. Tidak apa-apa. Ikuti si gadis kecil. Tidak mungkin si kecil. Hilang lagi. Ord hati sini. Bahkan lebih berat daripada istana. Tidak, tidak. Ini bukan aura jahat. Ini adalah dendam. Ada orang yang merasa tidak adil. Ini milik saya. Kamu mengambil kulit domba saya. Ini milik saya. Jangan rebut lagi. Sang Dali. Liu Laosan. Apa keluhanmu? Ceritakan dengan detail. Yang mulia hakim. Saya menjual garam dan harus berjalan ratusan mil. Kulit domba ini saya letakkan di punggung. Kalau tidak punggung saya akan terluka. Di tengah perjalanan, saya bertemu dengan Liu Laosan yang sedang memotong kayu. Dia bilang dia haus. Saya memberinya segelas air. Kami beristirahat bersama di atas kulit domba ini. Tapi saat kami pergi, dia mengambil kulit domba itu. Bilang kulit domba itu miliknya Tuan. Kamu ngomong sembarangan. Aku baru pulang dari memotong kayu. Kulit domba ini ada di pikulanku. Aku beristirahat sebentar di tengah jalan baru, meletakkan kulit domba itu. Kichimiu Changdali. Bilang dia capek. Kami istirahat bareng sebentar. Saat mau pergi,
Dia langsung tarik kulit domba itu. Bilang itu miliknya. Tuan tolong lihat dengan jelas. Bukan Tuan. Tuan, kulit domba ini benar-benar milik saya. Kulit domba ini sudah menemani saya bertahun-tahun. Kalau tidak ada ini, bagaimana saya bisa jual garam? Walaupun punggung saya kuat seperti besi, juga akan hancur Tuan. Tuan, kulit domba ini saya dapat dengan susah payah. Baru bisa dapat. Zhang Dali, kenapa kamu menindas orang baik seperti saya? Kamu. Kalian bilang ini milik siapa? Tentu saja milik Liu Laosan. Lihat dia kurus kering. Jelas tidak mungkin bohong. Tapi Zhang Dali ini penjual garam. Memang butuh kulit domba. Makanya, dia ambil kulit domba Liu Laosan. Untuk jual garam. Tenang. Saya sudah tahu kulit domba ini milik siapa. Zhang Dali ini besar dan kuat. Mukanya berminyak. Tidak seperti orang jujur. Sedangkan Liu Laosan, umurnya sudah tua. Tidak mungkin berbohong. Kulit domba ini milik Liu Laosan. Tuan, ini. Terima kasih Tuan. Terima kasih Tuan atas keadilannya. Apa yang saya katakan benarkan? Zhang Dali, kamu merampas kulit domba. Apa hukumannya? Tuan, kulit domba ini benar-benar milik saya. Pendapatan saya selama sidang hanya cukup untuk membeli beberapa kulit domba ini Tuan. Tolong Tuan adil. Belum pernah ada kasus yang salah diputuskan oleh saya. Saya mempertimbangkan ini pelanggaran pertama Anda. Dengan kondisi ringan, maka saya menghukum Anda 20 pukulan. Apakah Anda menerima? Tuan yang adil. Tuan, apakah Tuan melihat saya kuat, lalu menghukum saya? Amarah semakin bertambah. Zhang Dali, berani-beraninya Anda membantah saya. Saya akan memberi Anda kesempatan lagi. Apakah Anda menerima? Saya Tidak menerima. Dari mana datangnya anak kecil ini? Berani mengacaukan pengadilan. Tuan, Anda salah memutuskan. Kulit domba ini bukan milik Liu Laosan. Seorang anak kecil berani mengatakan Tuan salah memutuskan. Tapi anak ini cerdas. Mungkin dia benar-benar melihat kesalahan itu. Kurang ajar. Anak kecil berani mengacaukan pengadilan. Apakah kamu percaya? Saya bisa menghukummu dengan hukuman yang sama. Anak. Apakah kamu percaya padaku? Barang ini memang milikmu. Tuan, jangan marah dulu. Saya punya cara untuk membuktikan kulit domba ini milik siapa. Daripada itu, mari kita lihat apa yang bisa dikatakan oleh bocah ini. Jika dia berbuat onar, tidak akan mempengaruhi posisi saya. Dihatai orang lain. Kamu bilang saya salah memberi keputusan. Mana yang salah? Sebaliknya, apa rencanamu untuk membuktikan kepunyaan siapa kulit domba ini? Saya bisa membuat kulit domba berbicara. Kamu bisa membuat kulit domba berbicara? Lucu sekali. Kamu benar-benar datang untuk mengacaukan pengadilan. Saya selalu adil kepada semua orang. Bahkan jika kamu masih kecil. Saya sudah mencoba menasihatimu. Tapi kamu tidak mendengarkan. Orang-orang, tangkap dia untukku. Pukul dia 20 kali. Kamu tidak bisa memukul saya. Tidak ada yang tidak bisa saya pukul. Aku tak terkalahkan. Hari ini aku keluar. Tidak boleh menggunakan ilmu sihir di depan orang lain. Mengapa? Hati manusia jahat. Tidak semua orang baik. Tidak bisa. Ayah bilang jangan biarkan orang luar mengetahui kemampuan saya. Lepaskan saya. Ayah tidak akan memaafkan kalian. Tuan, tolong maafkan dia. Saya bersedia menyerahkan kulit domba ini. Dan mengalah. Tidak bisa. Kulit domba ini jelas milikmu. Dewasa ini telah salah memberi keputusan. Berani mengancam pejabat. Nambah 1 tingkat hukuman. Tambahan 10 pukulan. Ayah, tolong selamatkan aku. Siapa yang berani menyentuh putriku? Aduh, ini Pangeran Wang. Pangeran San, kenapa Anda datang? Yuan Bao. Apakah kamu baik-baik saja? Ayah, akhirnya kamu datang. Tuan Chen, kamu berani memukul putri kecil. Luar biasa. Ah! Pangeran,
Hamba mohon maaf. Hamba benar-benar tidak tahu. Dia adalah putrimu. Bukankah kamu hebat? Mengapa tidak melawan? Bukankah kamu melarangku menunjukkan ilmu sihir di depan orang lain? Tapi ingatlah, kedepannya jika ada yang mengganggumu, pasti balas dendam. Ya, Pangeran-pangeran, tolong berikan keadilan untuk rakyat jelata. Pangeran, kulit domba ini benar-benar milik rakyat jelata. Kulit domba. ya ayah. Ada yang merasa tidak adil. Aku bilang pada mereka, aku bisa membuat kulit domba berbicara. Kebetulan hamba sedang tidak sibuk. Hari ini hamba akan duduk di sini, melihat bagaimana Tuan Chen menyelesaikan kasus ini. Putri kecil, kamu bilang bisa membuat kulit domba berbicara. Bagaimana caranya? Henggelereng. Masukkan kulit domba ke dalam bungkusan. Pukul 60 kali. Benar-benar anak-anak. Memukul kulit domba. Benar-benar belum pernah dengar. Putri kecil tidak akan berbuat onarkan. Tuan Pangeran, 60 pukulan sudah selesai. Lihat baik-baik. Kulit domba sudah berbicara. Tuan lihat. Bungkusan ini penuh dengan garam. Benar juga. Aku mengerti. Kulit domba ini milik Sang Dali. Seorang pria pembawa garam. Membawa garam siang dan malam. Garamnya tumpah di kulit domba. Benar-benar. Lihat Liu Laosan. Kamu bilang membawa kayu bakar. Tapi kenapa di sini tidak ada serpihan kayu sama sekali? Memang benar. Tuan, saya tahu salah. Liu Laosan kamu ini berani menipuku. Bermain korban. Panggil orang. Masukkan Liu Laosan ke penjara. 3 hari pena. Sebagai hukuman. Baiklah. Tuan, saya tahu salah. Cara menyelesaikan kasus yang licik bisa terpikirkan. Anak kecil ini cukup pintar. Ambil barangmu kembali. Terima kasih putri kecil. Tidak usah berterima kasih. Kalau mau berterima kasih, terima kasihlah pada ayahku. Dia yang mendukungku. Terima kasih pangeran ketiga. Aura ayah sedikit berkurang. Tidak menyangka setelah menenangkan dendam, berubah menjadi cahaya emas masuk ke tubuh ayah. Kalau bisa mengubah semua dendam di sini menjadi cahaya emas, maka ayah, takdirnya yang tidak akan hidup sampai 30 tahun, pasti bisa berubah. Ayah ini penuh dendam. Saya minta untuk mencari kembali arsip lama dan menyelesaikan kasusnya. Aduh, tidak bisa. Tuan Chen, apa yang kamu khawatirkan? Pangeran Anda sibuk dengan urusan negara. Tidak perlu menyelidiki kasus lama itu lagi. Sungguh, hanya buang waktu saja. Benar juga. Kalau begitu hari ini, sang pangeran akan memberikan hak kepada putri untuk menyelesaikan kasus. Yang mulia berkas kasus hamba. Mantan Perdana Menteri sudah memeriksanya. Tidak perlu lagi. Kau mengancam sang pangeran. Ah, tidak. Tenang saja ayah. Yuan Bao tidak akan mengecewakan. Perkasa. Bawa semua berkas ke sini. Ulangi pemeriksaan. Baik. Ulangi pemeriksaan. Baik. Pelakunya jelas bukan Cui Lian. Ulangi pemeriksaan. Baik. Kasus perampasan istri.
Tuan, tolong Tuan berikan keadilan untuk rakyat kecil ini. Rakyat kecil ini dan Kia Yao saling mencintai. Tidak disangka keluarga Zhang ingin merebut istri saya. Tolong Tuan berikan keadilan. Omong kosong. Kau jelas sudah menerima uang saya dan berjanji menikahkan Kia Yao dengan saya. Ini. Cukup, saya sudah mengerti. Kasus ini hanya karena seorang wanita. Henggelereng. Bawa Kia Yao ke bawah. Hukum 80 pukulan. Tuan. Saya. Bawa Kia Yao ke bawah. Hukum 80 pukulan. Tuan. Saya. APA Kesalahan Xiao. Mengapa dihukum seperti ini? 80 pukulan. Mana ada wanita yang tahan? Ini jelas keputusan yang sembarangan. Masalah kecil seperti ini mengganggu pikiran saya. Panggil orang. Hei Kia Yao. Apa dosa saya, Tuan? Tuan, ampunilah saya. Tuan. Pukullah. Pukullah. Cepat teriak. Aduh. Tuan, ampunilah saya. Mari kita lihat. Bisa-bisa ada yang mati. Ya benar. Kia Yao. Tuan ampunilah saya. Kia Yao. Apa yang ingin kau lakukan? Tuan jangan pukul lagi. Kia Yao tidak akan kuat. Kalau begitu pukul saya saja. Kamu pukul saya. Wah, tidak baik. Tuan. Orang berdosa itu sudah tidak bernafas. Aduh. Kia Yao. Tidak bernafas. Kalau begitu bawa dia ke sini. Baik. Zhangbao, bukankah kamu ingin menikahi Zhao Si? Dia sudah dipukul sampai mati. Sekarang mayatnya kamu bawa pulang. Tidak bisa, Tuan. Dia hidup bukan milik saya. Saya apa gunanya mayat ini? Ya benar, Tuan. Anda sudah bilang. Dia Zhao Si. Kalau begitu serahkan saja ke keluarga Zhao. Keluarga Zhang tidak mau mayat. Memberi peti memanggil orang mengantar peti. Semua butuh uang. Ini tidak menguntungkan. Kalian tidak mau ya? Tidak mau. Sama sekali tidak mau. Tidak mau. Kalau begitu keluarga Zhao mau menerima istri yang sudah meninggal ini. Tuan. Saya mau. Saya sudah lama dengan Kia Yao. Sudah berjanji sehidup semati. Dia hidup bukan milik saya. Tapi mati pun saya Zhao Ming tetap mengakuinya. Kia Yao itu gadis yang baik. Dia tidak seharusnya bernasib seperti ini. Tuan. Biarkan kami membawa Kia Yao. Kami akan menguburkannya dengan baik. Artinya, keluarga Zhao mau menerima orang yang sudah meninggal. Dan keluarga Zhang tidak mau lagi ya? Ya benar. Baiklah keluarga Zhang. Karena kalian tidak mau, maka tanda tangani sekarang juga. Jangan sampai nanti ada masalah lagi. Baiklah, kasus ini selesai. Zhao, segera ikut suamimu. Pulanglah. Kia Yao. Kia Yao, kamu baik-baik saja. Baik-baik saja. Kami salah sangka pada Tuan. Tuan melakukan hal yang baik. Tuan. Kalian sudah tanda tangani di depan umum. Istri ini adalah yang kalian tidak mau. Kalau masih ganggu keluarga Zhao, lain kali kita bertemu di penjara. Tuan bijaksana.
Mulai hari ini, saya akan mengadili kembali kasus-kasus yang pernah salah. Tuan istri saya benar-benar bunuh diri. Hah, tidak tahu malu. Tempat istri kamu bunuh diri. Tangga yang diangkat jauh dari kakinya. Istri kamu bunuh diri. Tangga saja tidak bisa diinjak. Bagaimana dia bisa terbang? Tuan saya. Dan di leher kamu. Kamu dan istrimu pernah bertengkarkan. Bahkan bekas cakaran di leher. Gak bisa disembunyikan. Jelas-jelas kamu yang pura-pura. Tuanku, aku juga gak sengaja membunuhnya. Bawa dia pergi. Tuanku, aku gak sengaja. Tuanku. Lidah sapi milik rakyat kecil ini dipotong. Keluargaku mengandalkan sapi ini untuk bertani. Pulanglah dan sembelih sapimu untuk dijual. Hah? Orang yang memotong lidah sapimu pasti punya dendam padamu. Kamu jual sapi itu melanggar hukum. Siapa yang melapor pasti pelakunya. Benar tuanku bijaksana. Terima kasih tuanku. Terima kasih tuanku, terima kasih tuanku. Bukan kami yang membunuhnya. Benar, dia sendiri yang tenggelam karena gak bisa berenang. Tuanku, jangan salahkan kami. Gak mau mengaku, ya baiklah. Kembalikan nyawaku. Saoyu, Aku gak sengaja membunuhmu. Kalau masih gak mau mengaku, dia akan membalas dendam sendiri. Kembalikan nyawaku. aku mengaku. Tapi kami kan masih anak-anak. Berbuat dosa juga gak apa-apa. Maaf ya. Kalian ketemu aku. Pembunuh harus bayar nyawa. Itu sudah kodrat. Para pengawal, bawa mereka pergi. Baik. Terima kasih. Pergilah dengan tenang. Waduh, kayaknya aku terlalu keras sihirnya. Tapi, semua dendam ini terkumpul. Nasib ayah bisa berubah. Yuan Bao. Ayah, Yuan Bao. Yuan Bao. Yan Liu cepat panggil tabib. Ya, Yuan Bao. Jalan-jalan lewat, jangan lewatkan. Ramal meramal, cuma satu koin satu ramalan. Tuan mau ramal apa? Kesehatan, jodoh, atau kaya raya? Saya sudah kaya. Yuan Bao Highline. Silakan Nona cepat ikut saya. Yuan Bao. Langit bumi, semua kembali ke asal. 4 penjuru satu-satunya, hanya saya yang memerintah. Talisman pergi. Cepat pergi. Mari lihat. Main monyet. Bagus. Mari naik pohon. Wah. Yang punya uang kasih uang. Yang gak punya uang kasih dukungan. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Tidak baik. Yuan Bao kena masalah. Terima kasih. Tuan pelan-pelan ya, haha. Yuan Bao. 80. Yuan Bao. Yuan Bao guru datang. Yuan Bao. Kamu jaga di luar. Ya. Raja sudah menyuruh orang memeriksa. Kata mereka tubuhnya baik-baik saja. Tidak ada masalah yang ditemukan. Yuan Bao, kenapa kamu begitu bodoh? Kamu tahu sendiri, dia bukan ayahmu. Kenapa harus memilih dia? Apa yang kamu katakan? Alasan Yuan Bao turun gunung, apakah sudah memberitahumu? Karena aku punya banyak uang. Dia adalah seseorang yang bisa membuat semua kehabisan uang, nasib buruk soal kekayaan. Dan lagi,
Dia bahkan tidak akan hidup sampai 7 tahun. Aku sedikit lebih baik darinya. Aku masih bisa hidup hingga 30 tahun. Aku tidak bercanda denganmu. Masalah ini, Yuan Bao tidak mengetahuinya. Aku dan ketiga guru memiliki rencana untuk membiarkan dia mencari orang baik 10 kehidupan. Itu aku. Apakah kamu benar-benar tidak tahu di hatimu sendiri tanganmu telah terkena begitu banyak nyawa manusia? Bagaimana mungkin kamu bisa menjadi orang baik 10 kehidupan? Yang kita cari adalah orang yang ada di sisimu hari itu. Ning Haoyan. Mengapa Yuan Bao mimisan? Kenapa? Tidak ada seorang pun yang bisa mengetahui alasannya. Apa penyebabnya? Saat itu aku berpikir, karena usianya mendekati 7 tahun. Jadi ia mengalami pembalasan. Sekarang setelah dipikir-pikir, semua ini karena kamu. Nah ini. Isinya penuh dengan jasa kebaikan. Jika aku tidak salah duga, beberapa hari ini di kota, anak kecil yang bikin heboh itu adalah Yuan Bao kan? Banyak kasus ketidakadilan di kantor pemerintahan daerah, penuh dengan aura kemarahan. Dia melakukan ini, ingin mengubah semua aura kemarahan ini menjadi cahaya emas dan jasa kebaikan untuk menutupi energi negatifmu. Jadi dia sendiri yang mengalami pembalasan. Semua yang dia lakukan saat ini adalah demi mengubah takdir burukmu. Aku tidak percaya pada dewa atau Buddha, apalagi takdir. Kamu. Yan Qin, kamu terlalu kejam. Hentikan omong kosong, selamatkan dia. Masalah harus diselesaikan oleh yang membuat masalah. Aku tidak bisa menyelamatkannya. Sekarang hanya kamu yang bisa menyelamatkannya. Apa yang harus aku lakukan? Berbuat baik dan membagikan kekayaan dengan adil. Semua ini harus diubah menjadi karma baik untuk menutupi kekurangan Yuan Bao. Berbuat baik dan membagikan kekayaan. Aku. Di kedua tanganku ada darah manusia, tidak kurang dari 10.000. Apakah aku terlihat seperti orang yang suka berbuat baik? Kamu bilang ada banyak cara untuk berbuat baik. Ada begitu banyak. Haruskah aku yang mengangkut ember malam? Bukan. Itu, malam ini, tidak ada hal baik yang bisa dilakukan. Kamu angkut lebih banyak saja. Itu dianggap berbuat baik kan? Tuhan, apapun hukumannya, biarlah datang padaku. Jangan sakiti seorang anak yang tidak bersalah. Seorang pangeran yang mulia, bersedia untuk Yuan Bao, mengangkut ember malam. Yuan Bao, kenapa kamu harus memilih dia sebagai ayah? Tunggu. Aku rasa ada sesuatu yang terlupa. Si Xiao Si kemana? Yuan Bao juga hilang. Xiao Si ini benar-benar tidak bisa diandalkan. Ada masalah. Tidak memberitahu kami. Di mana? Menurutku, tidak akan ada masalah besar. Bagaimana kalau kita tunggu lagi? Astaga, ini benar-benar membuatku gugup. Pangeran, bawahan sudah melaksanakan perintah Anda, merelakan sebuah gudang dan menyumbangkan seluruh pendapatan tahun ini. Keluar, Wang Ye. Biarkan hamba yang melakukannya. Jangan masak bubur dan kukus roti pejai-pejai. Istirahatlah. Bagaimana bisa begitu? Tidak perlu. Apakah ini akan berhasil? Perbuatan baik yang telah hamba lakukan beberapa hari ini lebih banyak daripada seumur hidup hamba sebelumnya. Hanya ini. Hamba bisa mengukus. Roti yang layak sudah cukup baik. Wang Ye putri kecil sudah bangun. Yan Liu teruskan membagikan bubur. Ganti roti ini dengan yang baru, lalu berikan mereka beberapa uang. Ya. Bagaimana mungkin? Dia hanya melakukan sedikit kebaikan. Yuan Bao. Benar.
Kamu tadi bilang merelakan sebuah gudang. Apa maksudnya? Nonenan, Wang Ye memerintahkan hamba untuk menyumbangkan uang dari sebuah gudang dan memberikan tempat tinggal kepada banyak orang yang kehilangan tempat tinggal. Berapa banyak uang yang bisa disimpan di gudang ini? Ribuan tael. Ayah, Apakah masih ada yang tidak nyaman? sepertinya ada tenaga yang tak habis-habis. Yuan Bao, Guru Sisao, kenapa kamu datang? Kamu membuat orang khawatir. Guru Sizhao, hamba baik-baik saja. Ayah tutup mata. Hamba tidak percaya dewa. Jangan terlalu banyak berharap. Jika kamu patuh, kamu masih menjadi tuan rumah di istana. Jika tidak patuh, pulanglah ke gunung bersama gurumu. Ayah, jangan pergi. Jangan tinggalkan Yuan Bao. Kalau begitu kau harus patuh. Aku tidak butuh jasa baik, dan tidak butuh seorang anak melindungiku. Ayah, Yuan Bao patuh. Jangan tinggalkan Yuan Bao. Ternyata Yan Qin tidak sekejam yang dikabarkan. Yuan Bao sudah pingsan sebelumnya. Kalau membantu kamu lagi, seharusnya tidak ada masalah. Masalah ini, biarlah orang dewasa yang mengurusnya. Ayah akan cepat selesai. Kamu ngapain? Buka baju dong. Tidak tahu malu. Kamu tidak pantas jadi perempuan. Aku ini sedang membantumu. Ayah, buka bajunya saja. Jangan malu-malu. Sinar emas masuk ke tubuh harus dengan kulit telanjang. Ayo pangeran. Aku tidak akan mengintip. Ya ampun, otot dadanya sebesar ini. Sudah cukup merabanya. Aku cuma memeriksa. Rasanya memang enak. Dulu di gunung tidak ada laki-laki yang keren. Yuan Bao ini pilihannya bagus. Belum selesai. Aku hanya memastikan ritual nanti berjalan lancar. Sudah mulai saja. Langit bumi hitam kuning 5 elemen serap energi kembali ke tubuhku. Perintah kembali ke tempat. Jangan melawan. Yuan Bao, ayah yang kamu pilih bagus ya. Benarkan Guru Sizhao. Katanya ayahku belum punya istri. Air jernih jangan mengalir keluar. Aku saja. Teste. Suaramu kecil sedikit. Kita harus merencanakan ini dengan diam-diam. Jangan terlalu keras. Master Sizhao, apa ini? Ya. Mantra. Bagaimana rasanya? Tubuhku tidak terasa sedingin sebelumnya. Itu benar. Oh, tapi sepertinya kamu punya masalah. Apakah ini masalahku? Atau kamu tergila-gila dengan ketampananku? Aku. Apa yang kamu bicarakan? Aku adalah Master Yuan Bao. Aku hanya mengingatkanmu. Pangeran Ning datang. Kebetulan ada kabar dari istana. Kabar dari istana. Apa itu? Rahasia. Ada masalah. Yuan Bao. Lama tidak bertemu. Kamu datang untukku. Atau untuk putriku. Bukan begitu Yan Qian. Kamu sebelumnya tidak menganggapnya punya niat lain. Baru beberapa hari sudah bilang putri. Siapa yang di samping itu? Itu ibunya putri. Dia adalah master putriku. Cepat katakan apa yang mau kamu katakan. Pesta musim dingin 3 tahun sekali akan datang. Katanya kali ini,
Kaisar dan putra mahkota akan datang, dan ada juga harta karun langka. Kamu pergi. Aku sibuk. Tapi undangan ini... sayang kalau dibuang. Ayah, apa itu pesta musim dingin? Yuan Bao. Pesta musim dingin itu seperti kasino besar. Banyak harta karun langka dikumpulkan. Dan dilelang. Banyak pejabat dan bangsawan datang. Mereka akan membeli hadiah yang mereka inginkan. Katanya 3 tahun lalu. Bahkan ada daging naga legendaris. Yuk kita ikut meramaikan. Kalau ada harta karun yang bisa melawan mantra ayah, itu akan lebih baik. Ayo pergi. Paduka. Tidak menyangka Kaisar akan bangun. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Ini harus direncanakan dengan matang. Entah mengapa. Ayah akhir-akhir ini bersikap jauh lebih dingin padaku. Mungkin karena baru sembuh dari sakit. Tapi ngomong-ngomong, sikapnya pada hamba juga berubah banyak. Hari ini kebetulan ulang tahun Kaisar sebentar lagi. Yuk kita cari harta karun untuk dipersembahkan pada Yang Mulia. Yuer tidak ikut. Dia sedang berdandan di rumah. Sebentar lagi datang. Paduka itu pangeran ketiga. Pasti juga datang untuk harta karun hari ini. Ingin memberikannya sebagai hadiah untuk ayah. Sang pangeran tidak akan membiarkannya berhasil. Dunia ini ternyata memiliki gadis yang begitu murni dan bersih. Sepertinya agak familiar. Guru Sizhou, si tua lucu itu sedang melihatmu. Itu dia. Tidak apa-apa, jangan pedulikan dia. Menarik. Kenal dengan Perdana Menteri. Pangeran ketiga. Kamu juga datang. Lagi pula sang pangeran sudah keluar dari istana. Pasti ada barang bagus di pesta musim dingin ini. Benar. Sang pangeran hari ini khusus datang untuk ulang tahun ayah. Memilih hadiah. Pangeran ketiga jangan bersaing denganku ya. Terima kasih atas kehadirannya. Di pesta musim dingin 3 tahunan kita. Pesta musim dingin dimulai. Ayo bawa barang pertama yang akan dijual. Katanya ada badge baru batu giok berkualitas tinggi. Bentuknya mirip. Bos, jangan bikin penasaran. Cepat buka lihat. Aneh sekali pangeran. Kenapa isinya cuma batu? Bukan batu. Ini batu giok. Mataku silau. Yang pertama batu giok. 3 tahun lalu pesta musim dingin. Kita pernah dapat giok sebesar kepalan tangan. Giok kualitas terbaik. Akhirnya dimenangkan oleh putra mahkota kita. Paduka. Giok 3 tahun lalu. Dibuat jadi benda catur untuk Kaisar. Dia sangat menyukainya. Bagus, tapi sayangnya terlalu sedikit. Tidak cukup untuk membuat papan catur lengkap. Hari ini kita lelang saja. Kalau dapat giok. Biwei Paypan cater lagi untuk ayahanda. Batu giok pertama mulai 100 tael. Yuan Bao. Beli mainan kecil untukmu. 100 tael. San. 1 batu giok ini saja. Kalau dapat giok. Harganya bisa ribuan tael. Harga awal 100 tael MU. Terlalu pelit ya. Kasih kesempatan orang lain nawar dong. Benarkan. Aku nawar 300 tael. 400 tael. Orang ini musuhmu ya. Semuanya berlawanan denganmu. Guru Sizhou, ini putra mahkota. Pantas saja, lihat pakaiannya penuh perhiasan. Ayah, jangan beli yang itu. Itu cuma batu. Beli 2 yang paling besar itu. Mereka bikin mataku silau. Tidak mungkin ya putri kecil. Kamu bisa lihat. 3 tahun yang lalu seperti ini.
Harganya bisa mencapai ribuan tael. Perjamuan musim dingin telah berlangsung selama puluhan tahun. Permata sebesar ini belum pernah muncul sebelumnya. Tahun ini kita menemukannya. Yuan Bao benar nih. Kalian percaya saja sama Yuan Bao. Dia jauh lebih hebat daripada aku. Sudah kelihatan. Kamu, Lao San, kamu nggak ikut. Kalau Yang Mulia suka, kenapa aku harus bersaing denganmu? Ada yang lebih tinggi dari Yang Mulia Putra Mahkota. Nggak ada kan? Selamat kepada Yang Mulia Putra Mahkota mendapatkan permata pertama kita. Yang Mulia mau dibuka sekarang? Atau tunggu satu ronde lagi? Baru buka permata. Nggak usah buru-buru, tunggu dulu. Berikutnya permata nomor 2 kita. 200 tael. Lao San, maaf ya. Permata yang di belakang ini. Kalau bisa keluar giok. Yang Mulia Putra Mahkota ingin kasih ke ayahanda. Buat papan catur. Yang Mulia Putra Mahkota terlalu baik. Berikutnya permata nomor 3. 300 tael. Ini permata sebesar kepalan tangan. 3 tahun yang lalu, bisa keluar harga 2000 tael. 1000 tael. Yang Mulia Putra Mahkota. Kupikir Yancin itu imut-imut. Nggak berani bersaing sama Yang Mulia Putra Mahkota. Lao San. Maaf ya. Batu ini lebih besar dari yang sebelumnya. 2000 tael. Yang Mulia. 4 batu ini. Sangat mungkin keluar giok. 2 yang terakhir besar, sekali belum pernah dengar sebelumnya. Batu nomor 4 ini. Secara logis pangeran ketiga. Seharusnya berusaha. Kenapa tidak bertindak? Masa tidak tahu alasannya? Bersaing dengan pangeran mahkota ini. Apa hasil baik yang bisa didapat? hei pangeran. Saatnya bertindak. Ayah, apakah keluarga kerajaan bisa makmur? Tergantung dari langkah ini. Batu giok nomor 1 sampai 4. Semua dimenangkan oleh Yang Mulia Pangeran Mahkota. Tersisa nomor 5 dan 6. Akan dilelang bersama. Harga pembukaan 2 batu 100 tael. Lihat. Pemiliknya sendiri tidak yakin. Ada giok di dalamnya. Sampai harganya turun. Selama ini, belum pernah ada batu sebesar ini yang mengeluarkan giok. 2 batu ini saya tidak mau. Aduh, Perdana Menteri. Kamu bilang pangeran mahkota ini, kalau tidak menyisakan apa-apa untuk pangeran ketiga, apakah dia akan menyimpan dendam? Yang Mulia, pangeran ketiga pasti tidak akan begitu. Baiklah. Pangeran ketiga, pangeran mahkota ini sudah membeli cukup banyak. 2 sisanya untukmu. Bagaimana? Yang Mulia benar-benar tidak mau lagi. Kalau sampai keluar giok kualitas terbaik, Yang Mulia akan rugi besar. Yancin ini, bodoh beneran atau pura-pura? Pangeran mahkota ini, memberinya kesempatan tidak pulang tangan kosong. Malah tidak menghargai. Tidak usah. Batu-batu yang tadi, kalau bisa mengeluarkan giok, untuk membuat papan catur, sudah lebih dari cukup. Pangeran mahkota ini, tidak akan bersaing denganmu lagi. Ada yang mau menambah harga. Batu giok ini, menjadi milik pangeran ketiga. Aku bilang pangeran ketiga, putrimu dan gadis ini. Jangan-jangan dia gila ya. Kami masih waras kok. Enggak usah. Yang Mulia Pangeran Mahkota repot-repot. Jangan ngomong sembarangan. Yang Mulia Pangeran Mahkota, kasih 2 batu giok ini ke kami. Cepetan bilang terima kasih sama Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia. Haha, Sangga. Jangan-jangan kamu beneran mikir. Saya bakal kasih ke kalian ya. Kamu beli 2 batu jelek. Seharga 100 tael. Ada apa yang bisa dibanggain? Kalau 2 batu jelek ini, beneran ada gioknya. Gimana dong? Pangeran ketiga, kalau batu besar ini, beneran ada giok kualitas bagus. Harganya, bakal naik banyak banget. Cuma satu ini aja, paling nggak harganya puluhan ribu tael. Gimana cuma segitu? Kalau beneran, satu ini aja bisa seharga 100.000 tael. 100.000 tael. Bos, kalau ada gioknya, Anda bakal beli lagi kan? 200.000 tael. Iya. 200.000 tael. Cukup buat kamu hidup enak lama-lama. Sangga, kamu beli barang seharga 100 tael. Anggra David, giok kualitas bagus, seharga 200.000 tael. Jangan-jangan kamu ngelamun ya? Gimana tahu kalau nggak dicoba? Justru Yang Mulia, menurut saya,
Dua batu giokmu itu biasa aja. Cuma kayak batu bata. Ngelawak. Saya sudah berapa kali datang ke pesta musim dingin ini. Bagaimana mungkin saya tidak tahu? Apakah di dalamnya benar-benar ada batu giok asli? Tapi, saya lihat kamu sangat yakin. Lebih baik kita bertaruh saja. Baginda sedang bersemangat ya. Bertaruh apa? Bertaruh. Dia. Bertaruh pada saya, bukan? Kenapa kamu bertaruh pada saya? Benar. Gershijau, bukan benda. HM, Kenapa bertaruh padanya? kok saya merasa kamu sedang menghina saya? Aduh Guru Sishao. Musuh kita ada di seberang sana. Baiklah, Sishao. Apakah kamu Sishao? kamu salah orang. Perdana Menteri. Apakah kalian kenal? Baginda. Malena Kilyarga ini. Dia adalah putri sulung saya yang saya kirim ke gunung 18 tahun yang lalu. Nancy Zhao. Apakah kamu putri Perdana Menteri? Putri Perdana Menteri apa? Sejak saya berusia 2 tahun dan dikirim pergi. Pada saat itu, saya sudah tidak ada hubungannya dengan keluarga Nan. Sama sekali tidak ada Anak hubungannya. durhaka. Apakah kamu tidak mengakui leluhurmu lagi? Aduh. Tua tak tahu malu. Mengganggu guruku. Benar, Anda ini sudah tua, jangan mudah marah. Jatuh ini harus istirahat lagi lebih dari 3 bulan. Hari ini aku akan mewakili ibumu. Pukul aku. Pangeran ketiga. Dia adalah guru putriku. Berarti dia adalah orangku. Ingin menyentuhnya. Lewati aku dulu. Dia sedang membelaku. Ayah sangat pemberani. Yang mulia putra mahkota, bukankah Anda ingin bertaruh? Aku akan menemanimu bertaruh. Jika kalah, aku akan menyerahkan diriku padamu. Tapi jika yang mulia kalah, harap Anda menyerahkan 10.000 tael emas. Bagaimana? Bagaimana mungkin aku kalah? Baik, sepakat. Kepala. Suruh orang memotong batu. Yang mulia, batu pertama tidak ada jade. Lanjutkan. Bagaimana? Batu kedua juga tidak ada. Ternyata memang tidak ada. Yang mulia putra mahkota selalu tepat melihat. Kali ini ternyata salah lihat. Lanjutkan. Ini terlalu lambat. Aku yang akan melakukannya. Gadis Castle. Batu ini sangat keras. Kamu tidak bisa menghancurkannya. Yang mulia, tidak ada satupun batu yang ada jade. Kepala, apa kamu yang melakukan trik? Kepala, apa kamu yang melakukan trik? Yang mulia, batu-batu ini tidak pernah dibawa Kilyar. Meski aku diberi 10 kepala, aku tidak berani. Dan tidak mungkin melakukan kecurangan. Yang ketiga, jangan-jangan kamu yang mengganggu. Untuk menang caranya begitu rendah. Yang mulia jangan mengolok-olok saya. Semuanya bisa melihat. Batu-batu ini tidak ada yang menyentuh. Apalagi melakukan sabotase. Mengakui kekalahan bagi yang mulia sangat sulit. Tidak bisa menerima kekalahan. Yang mulia tenanglah. 2 batu pangeran ketiga. Belum dibuka. Siapa yang menang belum pasti. Benar juga. Pangeran ketiga. Batu-batumu belum dibuka. Maka pertandingan ini belum tentu siapa yang menang. Benar pangeran ketiga. Yang mulia adalah ahli dalam menilai batu. Dia saja tidak bisa menilai giok. Anda pasti lebih tidak bisa. Ada giok atau tidak? Buka saja dan lihat. Yuan Bao.
Yuan Bao ini cukup besar bisa tidak? Ayah tenang saja. Ada-ada. Giok kualitas terbaik. Wah ini. Sebesar ini. Bagaimana bisa begitu? Pangeran Mahkota. Saya mengalah. Soal taruhan tadi. 10.000 tael emas. Mohon Pangeran Mahkota kirimkan ke kediaman Pangeran pada hari yang ditentukan. Pangeran mengapa memaksa? Pantas disebut wanita tercantik di kota. Siapa bilang? Guru saya Shizhao. Yang tercantik. Saya yang kedua. Dia paling-paling ketiga. Kakak Yansheng? Kakak Pangeran Mahkota tidak pernah menjaga jarak dengan saya. Sekarang malah melihat wanita lain. Kamu? Tidak akan ganti nama. Nancy Zhao. Ternyata kakak. Kakak, adik di rumah. Sudah menunggumu bertahun-tahun. Sudahlah Shizhao. Kamu sudah turun gunung. Kalau tidak ada apa-apa pulanglah sesekali. Aroma ibumu. Sudah lama tidak ada yang datang. Siapa yang mau ikut kalian pulang? Betul juga kakak. Masa iya? Kamu sampai tidak mengakui ibumu sendiri. Kalau kamu tidak kembali, papan arwah ibumu mungkin tidak akan selamat. Berani kamu. Kakak, adik pasti akan memastikan semua sudah disiapkan dengan baik, menunggumu di kediaman. Ayah, ayo pergi. Mau kemana? Hibur Guru Shizhao dong. Yuan Bao, jangan sembarangan menjodohkan orang. Ayah sialan, sebaiknya jangan sampai aku dapat kesempatan. Aku akan memberimu banyak anak, biar kamu punya 8 anak. Guru Shizhao, apa kamu benar-benar akan kembali ke kediaman Perdana Menteri? Yuan Bao. Mereka memaksa dengan papan arwah ibuku mengancamku. Ayahku itu bukan siapa-siapa, tapi ibuku adalah orang yang paling mencintaiku di dunia ini. Setelah aku dikirim ke gunung, ibuku sering datang menjengukku, membawakan makanan enak, membawakan pakaian untukku, sampai usia 15 tahun. Dia tak pernah datang lagi. Sebenarnya aku tahu ibuku sudah tiada. Tapi aku tidak turun gunung. Aku tidak berbakti. Tapi sekarang sudah turun gunung. Sudah waktunya harus menyelesaikan masa lalu ini. Harus pergi ya pergi. Kamu adalah guru Yuan Bao. Wang Fu adalah rumah keduamu. Terima kasih Wang Ye. Hanya 3 hari. 3 hari lagi aku pasti kembali. Ingat bayar sewa setiap bulannya. Aku tarik kembali ucapan terima kasihku. Sampai jumpa. Guru Shizhao pasti baik-baik saja. 3 bulan lagi, kalau dia tidak kembali. Kita akan mencarinya. Guru Shizhao, ilmu sihirmu. Kadang berhasil kadang tidak. Setelah kembali ke Xiangfu, jangan sampai diperlakukan semena-mena. Shizhao, kamu sudah kembali. Kami sudah menunggumu lama. Meski berpakaian sederhana, tapi wajahnya sangat cantik. Jauh lebih cantik dari Yuer. Kakak kamu sudah kembali. Hari ini pangeran juga ada. Ayah menyuruh menyiapkan banyak masakan. Ayo duduk. Dia tidak pantas duduk di sini. Hari ini, dia di depan banyak orang. Membuat aku jatuh ke tanah. Kalau bukan kamu yang mulai, apa kamu akan jatuh? Kamu masih berani membantah aku. Shizhao, jangan sampai ayahmu marah. Kamu berpura-pura baik di sini. Kamu, Aku datang hari ini hanya untuk satu hal. Aku mau membawa papan nama ibuku. anak ini, mana ada orang yang baru langsung minta papan nama. Memang benar. Mungkinkah kau tidak mengakui bahwa ibumu adalah keluarga Nan dan ingin memindahkan makamnya? Aku akan membawa ibuku pergi. Benda yang indah. Sejak kecil kau sudah menjadi bintang sial.
Seorang dukun palsu mengatakan aku bintang sial. Lalu kau mengirimku ke gunung. Apakah sekarang kau sangat menyesal? Seharusnya dulu kau membunuhku saja. Anak durhaka. Ibuku semasa hidupnya tidak pernah hidup dengan baik. Sekarang setelah meninggal, masih harus tinggal di tempat kotor ini. Hari ini, aku pasti akan membawa ibuku pergi. Ibumu hidup adalah milikku. Mati pun tetap hantu milikku. Dalam surat ibuku padaku tertulis bahwa dalam hidupnya hal yang paling disesali adalah bertemu denganmu. Dulu kau tak punya apa-apa. Di saat ia miskin, dia mengikutimu. Tapi bagaimana denganmu? Hal pertama yang kau lakukan setelah sukses adalah mengambil selir. Apanya yang disebut selir? Jelas-jelas kalian berdua pasangan kekasih yang bejat. Perdana Menteri, katakanlah dengan baik-baik. Mengapa harus main kasar? Pangeran ternyata mau membela gadis kecil manis ini. Yang mulia, Ini adalah urusan dengan kakak. ayah kita. Lebih baik kita jangan ikut campur. Perdana Menteri dan pangeran ini merupakan sahabat beda usia. Perdana Menteri pasti tidak akan tidak memberi muka pada pangeran ini kan? Dulu selalu ingin Yuer menikah dengan pangeran. Nanti setelah kaisar meninggal, Pandra Nayak Takta, putriku adalah permaisuri. Mengapa dia begitu membelanya sekarang? Nancy Zhao, kamu beruntung. Pangeran mahkota ada di sini hari ini. Berbicara untukmu. Ceketidak. Berdasarkan sifat asliku. Hari ini aku akan membereskanmu. Aku melihat guruku. Hei bocah aku Yancin. Pangeran yang terhormat, harus memanjat tembok bersamamu. Ayah pertama kali canggung, kedua kali sudah biasa. Kali ini memanjat masih ada kesempatan berikutnya. Aku terlalu khawatir dengan guruku. Berdasarkan sifatku. Hari ini aku akan membereskanmu. Nona Nan, bisakah kau memberiku muka? Duduk dan makin bersama. Aku, kakak pangeran mahkota menyebut diriku. Dia rela merendahkan diri. Untuk seorang wanita yang sejak lahir dianggap sial. Merendahkan diri. Apa maksud pangeran mahkota? Apakah dia tertarik pada Nancy Zhao? Tidak mungkin. Jabatan permaisuri harus milik Yuer. Pangeran mahkota, jangan-jangan dia tertarik padaku. Jika pangeran mahkota tertarik padaku, bagaimana dengan adik baikku ini? Kakak jangan ngawur. Aku hanya ingin mengundang Nona Nan. Memberiku muka saja. Kebetulan sekali. Apa hubunganku dengan pangeran mahkota? Mengapa harus memberimu muka? Dia adalah pangeran mahkota. Kamu hari ini melanggar atasan. Kian Kun Wu Jiding. Jangan ganggu guruku. Ilmu menghentikan gerakan. Gagal lagi. Perdana Menteri, apa yang kau lakukan ini? Ayah, kenapa ayah? Tuan Menteri. Aku juga tidak tahu. Aduh, Tuan Menteri. Tuan Menteri, jangan pukul lagi. Aduh, wajahmu sudah bengkak, jangan pukul lagi. Aduh, Tuan Menteri. Apakah Anda merasa bersalah pada ibuku? Jadi mulai memukul diri sendiri ya? Tuan Menteri. Pangeran mahkota, aku juga tidak tahu. Aku tidak bisa berhenti. Yang mulia Perdana Menteri, menurut Anda apakah ini bisa jadi ibuku? Dia mendengar Anda mau memukulku, lalu marah. Dan datang membalas dendam untukku. Kamu ngomong sembarangan. Kekuatan gaib dan roh hanyalah omong kosong. Kalau begitu ambil saja tablet ibuku. Coba keluarkan. Mungkin saja berhenti. Ayah, ibu. Kenapa bisa begini ya? Ayah, hanya tahu ayah. Kamu teriak lagi 2 kali. Perdana Menteri ini, besok mungkin bengkak seperti kepala babi saat rapat pagi. Tidak mungkin Wan yang muncul ya. Kamu belum pergi juga. Pergi saja pergi. Nancy Zhao, tablet untukmu. Ini yang kamu bilang. Hidup adalah orangmu. Mati adalah hantumu. Tablet ini setidaknya sudah 3 tahun. Tidak dibersihkan ya. Kenapa belum berhenti juga? Ibu, aku tahu kamu datang melihatku. Kamu sudah menghukumnya. Bagaimana kalau berhenti saja? Selesai. Benarkah Liwan? Apakah orang itu benar-benar kembali?
Tidak mungkin, tidak mungkin. Sudahlah, pasti kebetulan. Mau coba lagi? Tidak mungkin. Siapa ada? Cepat panggil tabib. Wajah Tuan Menteri sudah bengkak. Berhenti. Ibu, tampaknya wajah Tuan Menteri belum cukup bengkak. Mari kita bantu dia lagi. Diam. Kamu anak durhaka. Kamu mau pergi boleh saja. Tapi tanda tangani dulu surat pemutusan hubungan ini. Mulai sekarang, tidak ada hubungan lagi dengan kediaman menteri. Mulai sekarang, aku Nangsi Zhao tidak akan melangkah ke kediaman menteri lagi. Kamu bilang sombong. Api di dalam tulangmu mengalir darah Nanhan Liang. Ya. Tubuh dan kulit diberikan oleh orang tua. Aku memang mengalir darahmu. Hari ini aku Nangsi Zhao akan memotong daging untuk mengembalikan kepada ayah. Mulai sekarang, aku dan Nanhan Liang tidak ada hubungan lagi. Pergi. Kamu pergi. Pergi. Guru Sizhao. Ayah, cepat selamatkan guru. Baik. Guru Sizhao. Tabib. Bagaimana keadaannya? Pangeran. Hamba baru pertama kali melihat orang yang tega melukai dirinya sendiri seperti ini. Nona Nan kehilangan banyak darah. Tapi lengan ini mungkin perlu dirawat. Sekitar setahun lebih. Silakan pergi. Apa ini? Sup naga. Aku akan panaskan dulu. Sup naga. Masih ada naga di dunia ini. Mengorbankan daging untuk ayah. Kenapa harus begitu? Dia tidak pernah menganggapmu sebagai anak. Supnya sudah datang. Masih hangat. Supnya sudah datang. Masih hangat. Ayah. Aku lihat rambutnya tadi kusut. Aku rapikan dulu. Aku mengerti. Guru Sizhao. Kamu mengerti. Pura-pura tidur untuk menipuku. Sakit. Guru. Aku akan tiup. Guru Sizhao. Sup naga sisa kemarin. Belum habis. Cepat bangun minum sedikit. Guru Sizhao. Jangan sia-siakan. Yuan Bao. Cicip dulu. Yuan Bao. Sepertinya aku tidak bisa merasakan rasanya. Bagaimana kalau kamu yang cicip? Asam. Guru Sizhao. Askian Kun. Ternyata tidak bisa mengawetkan.
Kalian berdua bersekongkol, menipuku untuk minum sup asam ini. Kita harus berbagi kebahagiaan dan menghadapi kesulitan bersama. Perdana Menteri itu terlalu jahat. Wajahnya dipenuhi aura kematian. Tidak akan lama lagi. Sudahlah. Lagi pula hidup matinya setelah ini tidak ada hubungannya denganku. Shifu Shizhao, kau rugi. Ayah dan Shifu benar-benar sengsara. Apa yang kau mau lakukan? Yang tahu aku, tak ada yang lebih tahu selain ayahku. Yuan Bao, kita akan kaya. Ayah kita akan kaya. Masuk tanpa izin ke gudang Perdana Menteri. Kalau ketahuan bisa dihukum mati. Jejak kaki kita ini. Aduh, tenang saja. Yuan Bao kemana? Dia membawa jimat pembersih. Nanti setelah kita selesai mengambil jimat pembersih itu akan membersihkan jejak kaki kita secara otomatis. Mempermainkan Shifu. Aku akan membuatmu kehilangan semua modal. Yuan Bao. Ingat baik-baik, hanya aku dan Shifumu. Tidak boleh menggunakan sihirmu di depan siapapun, mengerti? Ya ayah, aku mengerti. Cepat, di sudut masih ada satu emas lagi. Jangan tinggalkan satu pun. Pergi. Gudang berikutnya. Apa saudara Tiga dan Yuan Bao sudah datang? Yang mulia, belum terlihat. Bukan pangeran mahkota yang ditanya, tapi setiap hari menanyakan saudara Tiga. Hatimu masih belum bisa melupakan. Selir bangsawan dari masa lalu itu kan? Ayah, Ibu, kamu masuk dulu. Oh Perdana Menteri, wajah ini disengat tawon. Yang mulia, hamba tidak sengaja jatuh. Kakek Kaisar. Ayah, Laosan, Perdana Menteri, kamu disengat lebah ya. siapa ini? Wanita Nancy Zhao. Dia adalah guru Yuan Bao. Ayah Kaisar terlihat sehat. Kerajaan Barat memberikan beberapa tonik, nanti akan dikirim ke istana. Untuk menambah tenaga ayah Kaisar. Hanya tahu Laosan. Ayah Kaisar lebih baik mati hari itu. Ayah Kaisar, bagaimana kondisi kesehatanmu belakangan ini? Cukup baik. Yuan Bao, kamu menyelesaikan kasus di masyarakat. Saya mendengarnya. Kakek Kaisar. Benarkah? Sayangnya banyak kasus salah. Sungguh banyak. Masih ada beberapa kasus. Sudah lama, sungguh tidak bisa diselidiki lagi. Di mana Prefek Chen? Prefek Chen masih di kantor kabupaten. Ayah menghukumnya harus mengungkap semua kasus lama. Kasus yang salah harus diadili ulang. Tapi, Prefek Chen agak bodoh. Tidak ada masalah dalam satu kasus pun. Saya mengizinkanmu. Sekarang kamu adalah asisten prefek. Kaisar. Prefek Chen selama bertahun-tahun memutuskan kasus dengan sembarangan. Saya tidak mengambil nyawanya sudah baik. Turunkan dia menjadi rakyat biasa. Kaisar, dia hanya seorang anak kecil. Bagaimana mungkin benar-benar menjadi prefek? Anak ini sangat jahat. Bagaimana jika suatu hari nanti terungkap? Kaisar sakit parah sebenarnya adalah... Apa yang kamu katakan? Saya sakit parah adalah... Kaisar, saya tidak mengatakan apa-apa. Saya seorang yang tegas. Yuan Bao, aku akan memberimu medali emas lagi. Menghadapi keluarga kerajaan, bisa langsung bertindak tanpa lapor dulu. Ayah, sejarah belum pernah ada kejadian seperti ini. Aku ingin menjadi yang pertama. Yuan Bao berani terima tantangan ini. Kalau ada lebih banyak kasus, ayah bisa dapat lebih banyak cahaya emas. Akan lebih banyak lagi. Pembunuhan juga akan berkurang. Untung 2 kali lipat. Terima kasih kakek Kaisar. Ikut aku masuk. Hidup Kaisar selama-lamanya. Hidup permaisuri selama-lamanya. Ini semua aura hitam. Kejahatan sudah dilakukan habis-habisan. Aku tidak bisa membiarkannya.
Berkaya Kimesan. Orang yang sangat baik. Dia kok bisa datang. Orang jahat. Kaisar, suruh Yuan Bao turun saja. Tidak sesuai dengan tata krama. Para menteri terkasih, bangunlah. Terima kasih Kaisar. Kaisar, anak ini siapa? Hahaha, ini anak pangeran ketiga. Pangeran, ternyata bersama wanita di sampingnya sudah punya anak sebesar ini. Bukan aku. Wang. Hanya saja belum memberitahu semua orang. Ayah, lihat dia. Menggoda pangeran ketiga saja belum cukup. Bahkan juga merayu putra mahkota. Hari ini harus diselesaikan. Setelah itu, buat Kaisar memperhatikanmu. Ayah tenang saja. Anak sudah ingat. Pangeran, kamu. Apakah kamu ingin semua orang meragukan? Apakah Yuan Bao bukan anak kandungku? Bukan, tapi kamu juga tak perlu membawaku serta. Apakah kamu ingin semua orang berpikir bahwa Yuan Bao tidak punya ibu? Baiklah, kamu boleh pergi sekarang. Ayahanda, anakmu sengaja menyiapkan sebuah puisi untuk Ayahanda. Putra mahkota benar-benar penuh perhatian. Saat ini hanya berharap tarian yang anggun. Harus percaya bahwa hidup manusia 200 tahun. Untuk Ayahanda. Semoga panjang umur dan sejahtera. Umurmu bak gunung yang megah. Putra mahkota. Bagus sekali. Hahaha. Bagus. Sungguh bagus kalimat hidup manusia 200 tahun. Ini pangeran negara di Kiyu. Kenapa dia datang? Yang mulia. Aku membawa hadiah yang sangat istimewa. Pangeran dari negara di. Apa yang ingin kamu lakukan ini? Yang mulia, selama bertahun-tahun negara di terus memberikan upeti kepada negara kita. Benar-benar membuat rakyat menderita. Kedatanganku kali ini, pertama untuk merayakan ulang tahun. Dan kedua, mengenai masalah upeti ini. Pangeran di Kiyu. Sebelumnya sudah jelas tertulis hitam di atas putih. Sangat jelas sekali. Negara harus memberi upeti selama 4 tahun kepada negara kami. Tapi sekarang baru 8 tahun. Lalu apa masalahnya? Yang mulia, negara besar seperti negara kami. Negara di hanya ingin memperjuangkan satu kesempatan. Yang mulia, pasti tidak akan menolakkan. Kaisar, banyak orang yang melihat. Kalau tidak setuju, mereka akan mengira kita takut. Benar ayah. Mereka datang dengan penas semangat. Pasti mereka datang untuk menantang Kaisar. Di belakang kerajaan di, para menteri dan jenderal. Sungguh tidak biasa. Anak ketiga. Aku bertanya padamu, apakah kita harus bertempur? Atau tidak? Ayah. Bagaimana bisa kita takut sebelum bertempur? Baiklah. Pangeran di. Apa yang ingin kamu uji? Silakan keluarkan jurusmu. Orang-orang di sini ada. Wikian. Dali. Zayazai. Jika kami dari kerajaan dimenang pertandingan ini, kami akan mengurangi upeti selama 30 tahun. Jika ketiga pertandingan ini, kami dari kerajaan di semua menang, maka negara Anda harus memberikan upeti kepada kami. Sama seperti kami. Berlaku selama 4 tahun. Apa kamu datang untuk mencari masalah? Siapa mereka? Apakah mereka hebat? Wu Qian. Penyair terkenal di zaman modern. Dali. Dalam pertempuran bisa melawan 1000 orang. Kekuatannya tidak bisa diremehkan. Zhao Zi. Katanya mahir dalam musik. Ayah, bagaimana Dali dibandingkan denganmu? Dia tidak layak bertarung dengan raja. Pertandingan pertama. Akan saya mulai. Di taman, aroma bunga pir dan aroma bunga persik. Harem teratai harem osmanthus. Harum bunga harum bunga harum bunga. Bagus. Siapa yang bisa menandinginya? Aku akan memberikan hadiah besar. Kaisar, hamba Nanyuer bersedia menandinginya. Baiklah kalau begitu. Aku tidak percaya. Aku sudah menyiapkan jawabannya sebelumnya. Masih bisa menipu mata Kaisar. Kalau begitu cobalah. Di jalanan, bau kotoran manusia, bau kotoran babi, bau kotoran anjing, bau kotoran, bau kotoran, bau kotoran. Hahaha. Putri Perdana Menteri. Lumayan menarik. Nona Nan. Kamu benar, tapi jawabanmu terlalu kasar. Ada apa ini? Bukannya sebelumnya sudah sepakat dengan jawaban ini. Kenapa sekarang tidak bisa? Perdana Menteri, putrimu. Jawaban yang diberikan sungguh kasar. Tidak dihitung. Kalau belum ada yang bisa menjawab dengan benar, maka babak ini akan dimenangkan olehku.
Bagaimana ini? Cepat pikirkan. Aku tahu. Di sungai, ikan mas gemuk, ikan emias perak gemuk, ikan grass carp gemuk, ikan crucian carp gemuk, ikan gemuk, ikan gemuk. Hebat. Jawaban yang bagus. Sekarang giliranku bertanya. Yuer, kamu duduk saja. Kenapa? Kenapa bisa jadi seperti ini? Aku tidak rela. Bisa tidak? Pangeran, ini pasti kecelakaan. Tenang saja, aku pasti akan menang. Nak, tanyalah. Buka mulut langsung tertawa. Tertawa masa lalu, tertawa masa kini. Semua hal dianggap candaan. Bagaimana seharusnya Anda menanggapi? Menggunakan strategi, menyindir maksud di Q. Putriku benar-benar hebat. Cepat jawab. Pangeran, kalian tidak akan, bahkan sebuah pantun anak kecil, tidak bisa menjawab. Aku bilang. Terlalu lambat. Perut besar bisa menampung. Menampung langit, menampung bumi. Apa yang tidak bisa ditampung? Bagus. Sungguh apa yang tidak bisa ditampung? Bagus, hahaha. Sungguh perut besar yang bisa menampung. Pangeran Dikyu, apakah Anda benar-benar mengakui? Kaisar, 3 ronde 2 kemenangan. Jangan terlalu terburu-buru. Ronde ini aku mengaku kalah. Ronde berikutnya kita adu musik. Kerajaan diterkenal dengan musiknya. Sungguh hebat. Bagus. Saya sampai terpukau mendengarnya. Kaisar ronde kedua ini. Siapa yang akan menanggapi? Kemampuan bermain kunci saya yang terbaik. Popularitas ini, aku harus rebut kembali. Kaisar, hamba putri bersedia melawan. Kaisar, Putri Perdana Menteri, suara kecapi memang bagus. Tapi ketika berhadapan dengan negara di, rasanya kurang bertenaga ya. Iya. Yuan Bao, alat makanmu bawa nggak? Tentu saja bawa. Masa bisa hilang? Kalau begitu, partitur musik peninggalan guru masih ingat nggak? Tentu saja ingat. Hebat deh. Alat makan. Ini rahasia. Meski nona kedua sudah menyatu dengan kecapinya, tapi pemilihan lagunya masih kurang tepat. Semuanya salah memainkan. Masih perlu dilanjutkan gak ya? Keahlian bermain kecapi Putri Perdana Menteri. Ya segitu-gitu aja. Sepertinya ronde ini akan dimenangkan oleh Pangeran. Bagaimana mungkin? Suara seperti ini, bagaimana mungkin miracle bisa mengeluarkan? Ya ampun, lagu apa ini? Mendengarnya bikin merinding. Sepertinya aku mendengar suara burung-burung memuji sang Phoenix. Hebat deh alat makannya. Bagus. Tendren Dicho, masih mau lanjut nggak? Sepertinya, kalian nggak ada apa-apanya dibanding negara kami. Kamu tentu saja mau. Ronde ini, kita adu kekuatan. Dali. Ayah tunggu apa lagi? Dali pemberani dan tangguh. Meskipun kamu Yancin, pasti nggak akan kalah sama kamu. Dali. Pukul sampai mati. Yancin.
Dali bisa mengalahkan ribuan tentara sendirian. Kamu terlalu meremehkan musuh. Bagaimana bisa begini? Aduh. Dali. Siapapun yang berani mengganggu kerajaanku, harus dihukum meski kuat sekalipun. Pangeran bahkan tidak melihat. Bagaimana kamu menyerang? Jenderal San Wangye. Memang luar biasa. Guru Sizhao, aura ayah semakin kuat. Untuk mencegah energi jahat menyerang, kita harus segera menghubungi guru-guru lain. Tapi apa gunanya? Pangeran sudah mengirim orang, mengepung seluruh istana. Jaga raja. Pangeran Nanhan Liang. Apalagi yang kalian tunggu? Perdana Menteri ini, Raja Hamba dan Pangeran, mohon turun tahta. Mohon Raja turun tahta. Kalian malah bersekongkol dengan musuh. Ayah. Salahkan saja, karena ayah hidup terlalu lama. Aku tidak bisa menunggu puluhan tahun lagi. Semuanya. Aku akan memberi kalian satu kesempatan lagi. Jika hari ini tunduk padaku, setelah aku menjadi kaisar nanti, pasti akan ada hadiah besar. Jenderal Liu, kamu bodoh. Menkaikidi Perdana Menteri. Tidak, mengikuti raja masa depan. Baru bisa naik pangkat. Jangan tunggu mati. Istana sudah dikepung. Kalian masih tidak pergi. Bersumpah melindungi raja sampai mati. Raja, maafkan hamba. Apa yang terjadi? Aku hanya ingin kekuasaan. Aku sudah memanggil dukun terhebat. Tapi malah dihancurkan oleh seorang anak. Ternyata kamu, sudah kuduga pedang Shangfang. Pasti ada yang sengaja menambahkannya belakangan. Pedang anak sudah dirusak. Pedang induk ada di tanganmu kan? Benar, tapi aku tidak tahu cara apa yang kau gunakan, hingga membuat pedang induk kehilangan fungsinya. Kalau aku tidak hebat, maka kau pasti tidak menghormati guruku, benar kan? Guru, Pangeran. Masih ada waktu untuk sadar. Tidak ada yang bersaing denganmu untuk tahta. Hahaha. Yan Qin. Aku juga ingin menunggu. Tapi terlalu lama. Aku tidak bisa menunggu puluhan tahun. Apalagi yang kau katakan. Langsung bunuh kaisar saja. Lalu bunuh para menteri. Nanti seluruh istana ini. Bukan kita yang berkuasa. Hahaha. Kalau begitu rencanamu, pasti gagal. Apa? Bukannya kau bilang orang-orangmu sudah mengepung istana. Mana mereka? Ya. Mana mereka? Panggil mereka. Panggil mereka. Yan Liu. Hendrik, semua pemberontak sudah dibunuh. Semua pengkhianat. Cepat menyerah. tidak mungkin. Ayah sudah tahu. Mereka akan memberontak. Ya, Pangeran Ning datang. Kebetulan ada surat merpati dari istana. apa isinya? Rahasia. Itu pesan rahasia. Ibu Suri, cepat bertindak. Apa yang terjadi? Banyak trik kecil di masyarakat. Permaisuri, ini persiapan khusus kaisar untukmu. Apakah kau puas? Hahaha. Kaisar sudah tahu sejak lama. Benar, kaisar sudah tahu sejak lama. Kaisar tidak menyangka bisa disembuhkan oleh Yuan Bao. Bisa mendengar pikiran orang lain. Kaisar benar-benar tidak menyangka orang di sampingku ternyata ingin membunuhku. Kaisar. Permaisuri tahu salah. Kaisar. Lausan, kaisar memerintahkanmu membunuh pengkhianat. Tidak ada yang selamat. Bunuh. Yan Sheng.
Lausan, Yanqin. Kaisar, Yanqin dan Yansheng adalah anakmu. Tapi kau membunuh Yansheng. Yanqin juga harus mati. Hahaha. Ayah, jangan sampai terjadi apa-apa. Kaisar hanya punya satu anak. Ya Tuhan, jangan sampai terjadi apa-apa. Yuan Bao. Guru Sizhao, bagaimana keadaan ayah? Aduh, Ayah, jangan tinggalkan Yuan Bao. Yuan Bao. Ini takdirnya. Lagi pula ayahmu. Seharusnya Ning Haoyan. Bagaimana kalau ganti ayah? Aku tidak mau orang lain. Aku hanya mau ayahku. Ayah, bangunlah. Ayah, buka matamu, lihat Yuan Bao. Yuan Bao. Aduh dia. Apa yang harus kulakukan? Kakek Kaisar, apa yang harus dilakukan? Mengapa kau begitu kejam? Yuan Bao. Ayahmu. Aku sudah berusaha keras. Mengapa aku belum bisa menyelamatkanmu? Pasti karena keempat guru itu tidak kompeten. Benar kan? Aduh. Yuan Bao, perkataanmu itu sangat menyakiti. Hei para guru. Sudah punya ayah lupa pada guru. Ayah pasti akan menyelamatkanmu. Tentang naga. Ayah, tunggu aku kebat. Semua tendon naga. Untuk memperpanjang umurmu. Sudah cukup. Air tanpa akar sudah ada. Baiklah, aku yang akan melakukannya. Yanqin. Bangun. Ibu mayat hidup. Hahaha. Apa yang kau katakan? Raja ini belum mati. Laosan, kau baik-baik saja. Untuk menghilangkan kutukan, dibutuhkan air tanpa akar. Baru bisa dihilangkan. Air tanpa akar. Ternyata air mata seseorang. Yang bermaksud baik. Ya. Ayah, kau membuatku ketakutan. Raja ini masih harus melindungimu. Mengapa ada masalah? Anakku. Apa yang sebenarnya terjadi? Kaisar, pangeran ketiga, terserang kutukan. Alasan kami selama ini tidak menyadarinya karena dia menggunakan seluruh istana sebagai jebakan. Guru Sizhao. Seluruh istana ini adalah formasi. Benar. Tiga kakak senior Yuan Bao sebelumnya menghilangkan kutukan Yanqin. Sekarang bisa memulai formasi. Sangat berat aura jahatnya. Cari. Xiao Si Yuan Bao. Pergi gali itu keluar. Yuan Bao. Guru Sizhao, aku takut kamu ambil saja. Ini. Hanya tengkorak orang terdekatmu yang bisa membuat formasi yang paling menyakitkan untukmu. Ini ibu dari Lausan. Berhasil.
Meski kutukan sudah hilang, tapi kedepannya harus banyak menumpuk jasa. Tenang, aku akan membantumu. Ibu. Anakmu datang terlambat. Cepat-cepat tuan kecil mau mulai sidang lagi. Sekarang Tuan Castle naik jabatan jadi prefek. Ayah prefek itu adalah pangeran. Katanya pangeran mau menikah. Namanya apa ya Nancy Sao? Benar-benar itu dia. Yan Qin. Kasih Yuan Bao tinggal di sini jadi prefek. Kita jalan-jalan nikmati pemandangan. Kayaknya kurang baik ya. Memang kurang baik. Harusnya kita beri kompensasi. Bagaimana kompensasinya? Kita tidak pergi saja. Yuan Bao sendirian terlalu sepi. Kita kasih kompensasi. Adik untuknya gimana? Siang bolong. Si bejat tidak tahu malu. Jahat. Dengan berkat Tuhan Kaisar memerintahkan, Yan Yuan Bao berbudi luhur dan berbakat. Jelihat dengan jelas. Aku mengangkatnya sebagai kepala keamanan di prefektur Weizhou. Perkasa. Berani. Bawa tahanan.